71. Bian duduk tepat di depan dadinya. Bian menatap sekelilingnya dan menarik nafas pelan. Agung Purnama berdeham kemudian menatap Bian. Bian, kamu tahu kenapa Dedi memanggil kamu ke sini? Ujar Agung Purnama. Bian menatap dadinya dan menggelengkan kepalanya. Tidak tahu. Dedi ada dapat laporan kalau kamu pacaran dengan Dara, yang tidak lain adalah asisten pribadi kamu sendiri. Kamu jelas sangat tahu di perusahaan ini dilarang pacaran sesama karyawan, lalu apa maksud kamu pacaran dengan Dara? Kamu bahkan sengaja menunjukkan kemesraan kamu depan semuanya. Kamu ini CEO Bian, kamu seharusnya menunjukkan contoh yang baik. Jangan sampai karyawan yang lain mengikuti kelakuan tidak benar kamu. Ujar Agung Purnama. Bian menatap dadinya, apalagi rencana dadinya kali ini. Saya setuju dengan Pak Agung Purnama, Bian. Kami tahu Dara sudah menyelamatkan perusahaan kita dari skandal kamu itu, tapi bukan berarti kamu bisa bebas pacaran dengan Dara. Jika kamu benar-benar serius dengannya tidak masalah, hanya saja kamu harus memecatnya. Ujar salah Dewan Direksi. Saya juga setuju. Pacaran di perusahaan itu sangat merugikan. Saya perhatikan Bian juga jadi kurang produktivitas. Biasanya kamu akan bekerja sekuat tenaga saat saham perusahaan sedang turun, tapi ini kamu menanggapinya santai saja. Kamu bahkan tidak mau lembur. Padahal sebelumnya, jika saham perusahaan sedikit saja turun, kamu sampai rela tidur di kantor demi perusahaan. Ingat Bian, Pak Agung memilih kamu sebagai CEO bukan karena kamu anaknya, tapi karena kamu sangat pantas untuk itu. Satu lagi, kamu itu adalah nahkoda perusahaan ini, nasib semua karyawan ada di tangan kamu, apa kamu tidak memikirkan jika perusahaan ini bangkrut? Ribuan karyawan Agung Purnama ikut menderita Bian. Kami semua tahu kamu punya kehidupan pribadi, tapi untuk saat ini yang harus kamu utamakan itu perusahaan, bukan kehidupan pribadi kamu. Ujar yang lain. Benar, saya juga sangat setuju. Jadi sebelum semuanya terlambat, sebaiknya kamu keluarkan Dara dari perusahaan ini. Kami tidak mau perbuatan benar kamu diikuti yang lain. Ujar Dewan Direksi yang lain. Satu lagi Bian, kami semua bicara seperti ini pada kamu karena kami peduli pada kamu. Kami tidak hanya menganggap kamu itu CEO kami, tapi kami sudah menganggap kamu seperti keponakan kami sendiri. Umur kamu masih sangat muda, jalan hidup kamu masih panjang. Masih banyak juga yang bisa kamu raih. Jadi jangan karena seorang perempuan, karir kamu hancur. Ingat Bian, jutaan orang menginginkan posisi kamu saat ini. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Beruntung kamu anaknya Pak Agung Purnama, jadi jalan kamu dipermudah mendapatkan ini semua. Saya pribadi minta pada kamu jangan kecewakan Dedi kamu. Dia yang sudah bekerja keras siang dan malam demi perusahaan ini. Ujar yang lain. Bian mengepalkan tangannya. Dia bekerja keras menjual perusahaan kakek saya, dan membangun perusahaan ini, dan sekarang dia ingin menghancurkan saya juga. Batin Bian. Baiklah, saya akan memecat Dara seperti keinginan kalian, tapi beri saya waktu. Dia sudah berjasa untuk perusahaan ini, jadi paling tidak biarkan dia bekerja selama 1 bulan di sini. Sampai dia mendapatkan gajinya yang pertama. Dedi tidak setuju Bian, semakin lama Dara di sini, maka kamu pasti semakin tidak benar kerjanya, dan semakin banyak yang mencontoh kelakuan tidak benar kamu. Ujar Agung Purnama. Baiklah, 1 minggu. Saya akan mencari penggantinya terlebih dulu. Tidak Bian, lebih cepat lebih baik. Lagian dulu juga kamu bisa hanya dengan 1 asisten pribadi saja. Sekarang lebih baik kita tanyakan Sisi saja, jika dia sanggup mengerjakan semuanya. Untuk apa asisten pribadi 1 lagi? Baiklah, saya akan memecatnya secepat mungkin. Puas Dedi. Bian, kamu semakin tidak sopan sekarang. Dedi berbuat seperti ini karena Dedi peduli pada kamu. Kita bahkan menyelesaikan masalah ini seperti keluarga, bukan layaknya pemilik saham dan CEO.
Ingat Bian, kalau kamu bukan anak Dedi, sudah Dedi pecat kamu. Mereka yang ada di sini semua saksinya. Mereka bahkan mau repot-repot ngurusin kehidupan pribadi kamu. Itu karena mereka peduli pada kamu. Mereka tidak mau karir kamu hancur karena kehidupan pribadi kamu. Dedi juga tidak selamanya bisa membela kamu. Kekacauan kemarin terjadi karena kamu, dan baru sehari kamu sudah mau membuat kekacauan lagi. Jelas Agung Purnama. Bian semakin mengepalkan kuat tangannya di bawah meja. Jelas kekacauan ini semua karena ulah Dedi, dan sekarang Dedi sengaja melibatkan mereka semua, supaya semakin banyak yang mendukung Dedi menyingkirkanku dari perusahaan ini. Aku sudah sangat hafal otak busuk Dedi. Batin Bian. Baiklah, beri saya waktu 1 hari lagi untuk memecat Dara. Ujar Bian pelan. Saya pribadi setuju Bian. Biar bagaimanapun Dara itu kekasih kamu, jadi saya cukup memaklumi posisi kamu. Tidak mudah bagi kamu memecatnya. Jika dia mau, saya juga bersedia menitipkan Dara bekerja di perusahaan lain. Ujar salah satu dewan direksi. Terima kasih untuk niat baiknya. Dara tidak membutuhkan itu. Sekarang semuanya sudah selesai, saya permisi. Ujar Bian bangun dari duduknya. Tunggu Bian, Dedi mau bicara berdua dengan kamu. Bian menarik nafas pelan dan kembali ke tempat duduknya. Asteris. Sejak kapan kamu jadi penipu dan pembohong? Kamu benar-benar semakin menjadi sekarang. Sekali lagi kamu membuat kekacauan, Dedi tidak akan segan-segan memecat kamu. Ujar Agung Purnama begitu tinggal mereka berdua di ruang meeting. Maksud Dedi apa? Jangan kamu pikir Dedi tidak tahu tentang pernikahan palsu kamu itu Bian. Dedi bukan orang bodoh yang bisa kamu tipu. Dedi sudah berhasil menemukan buktinya. Kamu ini buat malu saja, karena kamu hubungan Dedi dan orang tua Nadia jadi tidak baik. Lagian apa kamu ini buta? Jelas-jelas Nadia itu berasal dari keluarga terpandang. Dia cantik dan juga berpendidikan. Jika kamu menikahinya, tidak hanya perusahaan yang semakin maju, tapi karir kamu juga semakin naik. Apa kamu tidak ingin punya saham yang banyak? Apa bagi kamu posisi CEO itu saja sudah cukup? Ingat Bian, posisi CEO tidak bisa menjamin kehidupan kamu sampai hari tua. Satu lagi yang harus kamu tahu, begitu adik-adik kamu sudah pantas, maka siap-siap saja posisi kamu digantikan mereka. Dan itu hanya untuk beberapa tahun lagi. Kalau begitu kenapa gak Dedi saja yang menikahi Nadia, dan menjadikannya istri keempat? Dengan begitu Dedi akan semakin sukses bukan? Bian semakin kurang ajar ya kamu. Marah Agung Purnama dan melayangkan tangannya. Bian menahan cepat tangan Dedi. Bian balas menatap tajam dadinya. Aku sangat tahu Dat, posisi CEO ini tidak selamanya ada padaku. Aku juga sangat tahu, apa yang aku miliki saat ini tidak bisa menjamin kehidupanku yang berkecukupan sampai tua bersama anak dan istriku kelak. Namun satu hal yang harus Dedi tahu, aku memang terlahir di keluarga beradat, tapi aku sudah terbiasa hidup serba sederhana. Sekalipun aku baru memiliki 1 rumah, 1 apartemen, sedikit saham dan 1 buah mobil, itu semua murni dari kerja kerasku Dat. Ingat, tidak ada 1000 perak pun ada uang Dedi pribadi di dalamnya. Tapi aku cukup berterima kasih pada Dedi, berkat Dedi yang pilih kasih dan sangat kejam padaku, sudah berhasil menjadikanku anak yang bertanggung jawab. Sukses dalam sekolah, karir dan kehidupan, tidak seperti anak-anak Dedi yang lain, yang kerjanya mabuk-mabukan, main perempuan, dan berfoya-foya menghabiskan uang Dedi. Aku beritahu satu hal, sebaiknya Dedi awasi ketat anak-anak Dedi itu, jangan sampai mereka mencoreng nama baik Dedi. Bukannya mengawasi ketat aku yang jelas-jelas bekerja keras demi perusahaan. Satu lagi yang harus Dedi tahu, Bian yang Dedi kenal sekarang bukan Bian yang dulu, tapi satu yang pasti, aku tidak melakukan cara licik untuk mendapat kesuksesan. Permisi. Ujar Bian melepaskan tangan Agung Purnama dan pergi meninggalkan Agung Purnama.
Agung Purnama terdiam dan mengepalkan kuat tangannya. Baik Bian, kamu sepertinya ingin melawan Dedi. Kita lihat saja siapa nantinya yang akan minta tolong pada Dedi. Kamu pikir kamu siapa bisa mengalahkanku? Kamu hanya sendirian Bian, dan aku punya banyak orang yang menjadi pendukungku. Gumam Agung Purnama. Kepalan tangan Agung Purnama melemah begitu kepikiran tentang satu hal. Apa jangan-jangan Bian mulai curiga kalau dia bukanlah anak kandungku? Enggak Bian bisa saja curiga karena perlakuanku yang sangat berbeda, tapi dia tidak akan bisa membuktikan kalau dia adalah anak tiriku. Masalah dia hanya anak tiriku hanya diketahui oleh mendiang kakek dan ibunya. Tapi bagaimana kalau dia melakukan tes DNA? Dia tidak ada alasan melakukan tes DNA. Jelas-jelas golongan darah kami sama. Batinnya bersambung. 72. Hai Dara, gue minta maaf ya, ujar salah satu karyawan saat Dara mengaduk teh untuk Bian. Dara menoleh dan membalas uluran tangan karyawan tersebut. Maaf untuk apa? Bingung Dara. Maaf saja, gue sempat gak suka sama lo. Itu suatu yang wajar mbak, itu sifat yang manusiawi. Kita bahkan sering gak suka pada seorang artis padahal kita gak kenal dia. Jadi mbak gak perlu minta maaf, karena gak ada yang perlu dimaafkan. Tapi tetap saja gue ingin minta maaf Dara. Udah ya, gue duluan, ujarnya kemudian keluar dari pantry. Saya juga minta maaf Dara, ujar karyawan lain yang baru saja masuk pantry. Meski masih bingung, Dara tetap menyambut uluran tangan karyawan tersebut. Apa mbak mau minta maaf karena pernah gak suka sama saya juga? Tanya Dara. Karyawan tersebut tersenyum tipis dan menganggukkan kepalanya. Cinta itu memang butuh pengorbanan. Selamat berjuang, ujarnya kemudian mengambil gelas. Teteh juga minta maaf Dara. Maafkan Teteh ya, Teteh sebenarnya sudah mulai suka lihat kamu. Tapi sayang, kita harus berpisah, tetap semangat, ujar karyawan yang lain. Dara semakin bingung. Dara menatap mereka yang keluar dari pantry dengan penuh tanda tanya. Dara, gue minta maaf ya. Maafkan gue yang sempat ngehasut lo dan menuduh lo maling. Gue menyesal Dara. Gue berharap semoga lo dapat yang lebih baik, ujar karyawan B, salah satu teman Sisi. Dara benar-benar bingung, ini apa maksudnya orang-orang apa pada minta maaf. Bahkan ada yang bilang semangat, dapat lebih baik. Grab. Dara semakin bingung lagi saat Empok Yuni tiba-tiba memeluknya. Dara, Empok minta maaf. Maafkan Empok kalau pernah buat salah. Satu hal yang harus Dara tahu, Empok senang pernah kenal dengan Dara, jangan lupakan Empok ya, ujar Empok Yuni kemudian melepaskan pelukannya. Empok tunggu deh, Dara benar-benar bingung dari tadi semuanya pada minta maaf pada Dara. Sebenarnya apa yang terjadi Empok? Empok Yuni menatap Dara. Kamu benar tidak tahu apa-apa? Iya Empok. Dara sampai bingung karena orang-orang minta maaf terus pada Dara. Empok Yuni meraih tangan Dara dan menggenggamnya. Dara jangan kaget ya, ini sudah peraturan perusahaan. Dara juga jangan menyalahkan Pak Bian. Empok yakin ini bukan karena kemauannya. Peraturan perusahaan, Pak Bian, maksudnya apa sih Empok? Empok Yuni menarik nafas pelan. Empok dengar kabar dari anak-anak katanya Dara akan dipecat karena pacaran dengan Pak Bian. Pak Bian juga sudah menyetujuinya. Dara jangan marah pada Pak Bian, ini memang sudah jadi peraturan perusahaan dari dulu. Jika ada yang ketahuan pacaran, maka salah satunya harus keluar dari perusahaan. Dara dipecat Empok. Iya, kamu yang sabar ya. Tapi kamu tenang saja, meski belum ada 1 bulan di sini kamu tetap menerima gaji kamu. Empok hanya bisa berdoa semoga Dara cepat dapat pekerjaan baru, atau jadi chef seperti keinginan Dara. Jika Dara nanti sudah jadi chef dan punya rumah makan sendiri kabari Empok ya. Empok pasti bantu buat ngelarisin. Makasih untuk penjelasannya Empok. Dara mau ke Pak Bian dulu, ujar Dara kemudian mengambil teh yang sudah dibuatnya.
Dara jangan sampai karena ini, Dara marahan dengan Pak Bian. Ini bukan kemauannya Dara, posisinya juga pasti terjepit saat ini. Ujar Empok Yuni lagi. Dara tersenyum tipis. Empok tenang saja, kami tidak akan marahan karena masalah ini Empok. Dara pergi dulu Empok. Empok Yuni mengangguk. Dara jalan santai melewati meja beberapa karyawan. Banyak karyawan yang menatapnya. Ada tatapan iba, dan ada juga tatapan mengejek. Guys, Cinderella kita harus pulang sebelum jam 12 guys. Ujar karyawan C. Hai jangan begitu, Dara sebentar lagi akan keluar dari perusahaan ini. Jadi paling tidak berilah sedikit kenangan manis padanya. Ujar yang lain. Ah iya, selamat dipecat Dara, dan semoga sebentar lagi selamat diputusin juga. Ujar yang lainnya. Jangan langsung diputusin, tapi diselingkuhin dulu, itu baru mantap. Hei sudah-sudah kalian ini, Dara sudah mau keluar dari perusahaan ini juga masih saja julid, heran. Dara gak usah dengarkan kata mereka. Mulut mereka memang gak pernah disekolahkan. Ujar karyawan B yang sebelumnya sempat minta maaf pada Dara. Makasih Mbak, mari semua, ujar Dara tersenyum. Dara kembali melanjutkan langkahnya. Dara menarik nafas pelan saat melihat Sisi dari kejauhan. Sisi duduk di kursinya dan tersenyum penuh kemenangan. Yang sebentar lagi akan dipecat sok rajin banget. Ujar Sisi begitu Dara semakin dekat padanya. Kalau gue nih ya, kalau tahu mau dipecat, ngapain lagi sok rajin, semua itu hanya percuma, dan percuma. Ujar Sisi lagi. Dara menghentikan langkahnya dan menatap Sisi. Kenapa lo natap gue? Apa lo pikir lo mau dipecat karena gue? Gue gak selicik itu Dara. Salah lo sendiri pacaran dengan Pak Bian. Bukankah dari awal sudah gue peringatkan? Jangan coba-coba mendekati Pak Bian. Sekarang lo lihat sendiri kan akibatnya. Sebentar lagi lo akan kehilangan pekerjaan lo. Dan gue pastikan sebentar lagi lo akan kehilangan Pak Bian saja, lihat saja. Mbak Sisi bicara sama saya. Tanya Dara dengan cueknya. Tentu saja gue bicara dengan lo. Memangnya siapa lagi yang akan dipecat kalau bukan lo? Apa lo pikir karena lo pacar CEO, maka lo tidak akan dipecat? Lo salah besar Dara, justru Pak Bian lah yang akan memecat lo. Sementara itu di ruangannya tampak Bian memijat pelepisnya. Bagaimana dia harus menjelaskannya pada Dara? Bian tahu ini semua salahnya. Dia yang tidak bisa mengendalikan perasaannya dan terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Sekarang karena dia, Dara harus keluar dari perusahaan ini dengan cara dipecat, dan itu dia sendiri yang memecatnya. Sayang maafkan aku, untuk kali ini aku gak bisa memperjuangkan kamu. Aku sangat tahu ini tidak adil buat kamu, tapi aku gak bisa berbuat apa-apa sayang. Gumam Bian. Tok tok tok. Bian menoleh saat mendengar pintu ruangannya diketuk. Masuk, ceklek. Dara masuk ruangan Bian dengan senyum di bibirnya. Bian semakin merasa bersalah melihat senyum itu. Ai, ujar Dara semakin mendekat pada Bian kemudian meletakkan gelasnya di meja Bian. Ai diam saja, boleh aku duduk? Teh tentu saja sayang, ujar Bian sedikit gugup. Ai kenapa gugup begitu? Gak apa-apa sayang, ujar Bian berusaha bersikap biasa. Yakin? Tentu saja sayang, sayang kunci apartemenku masih ada pada kamu kan? Diduplikat saja, yang satu kamu pegang. Kenapa aku yang pegang? Ai gak takut aku mengambil sesuatu dari apartemennya. Enggak sayang, dan kalaupun kamu mau ambil terserah saja, dan anggap saja apartemen itu milik kita berdua jadi kamu bebas melakukan apapun di sana, asal jangan bawa laki-laki saja. Ai bisa saja. Ah iya aku dengar dari Mas Ardi katanya Ai dipanggil Pak Agung Purnama, ada apa? Bian seketika menatap Dara. Ah itu Dedi. Dedi, Bian ragu mengatakannya. Bian juga tidak tega mengucapkannya pada Dara kalau Dara harus dipecat. Pak Agung kenapa Ai? Apa dia marah atau gimana? Apa dia ada membicarakan tentang pernikahan?
dan dia sudah tahu tentang pernikahan palsu kita. Bian menganggukkan kepalanya. Iya, dia sudah tahu tentang pernikahan palsu itu. Apa dia marah besar? Bian menggelengkan kepalanya. Syukurlah kalau dia tidak marah besar. Lalu apa lagi yang kalian bicarakan? Bian terdiam, dia benar-benar tidak bisa mengatakannya pada Dara. Ini rasanya sangat berat. Ai, panggil Dara lagi. Bian masih terdiam. Bian menatap Dara dan menarik tangan Dara kemudian menggenggamnya erat. Dara menatap tangannya yang digenggam. Sayang, maafkan aku, sungguh ini bukan kemauanku. Ai, kamu kenapa sih? Kenapa tiba-tiba minta maaf? Barusan juga saat di pantry, ada yang tiba-tiba minta maaf padaku. Di pantry, minta maaf. Iya, Ai, bahkan ada yang bilang semangat Dara, gitu Ai. Aku sampai bingung dibuat mereka. Ujar Dara sengaja. Dara mau Bian berterus terang padanya dan tidak berusaha menyembunyikan tentang pemecatan itu. Sayang, maafkan aku, ujar Bian lagi. Iya, aku maafkan. Sekarang jelaskan padaku kenapa Ai dan yang lainnya minta maaf padaku. Kalian tidak salah apa-apa. Iya sayang, aku juga sangat terpaksa melakukan ini semua. Seandainya saja kamu bukan berasal dari keluarga terpandang, aku rela meninggalkan ini semua demi kamu sayang. Tapi karena aku ingin menjadi orang yang pantas untuk kamu, aku harus bertahan. Aku tahu Ai, tapi yang aku butuhkan itu jawaban kenapa Ai minta maaf, dan gak perlu jawabannya mutar-mutar begitu. Bian kembali menatap dalam Dara dan mengeratkan genggamannya. Tapi janji kamu jangan marah. Iya Ai, kamu dipecat, ujar Bian pelan. Bersambung, 73. Dara tersenyum manis. Sayang, bingung Bian melihat Dara tersenyum. Tidak apa-apa Ai, ujar Dara dan masih ada senyum di wajahnya. Sayang, kamu beneran tidak apa-apa. Kamu kalau mau marah silahkan saja. Aku bisa terima. Aku tahu ini gak adil buat kamu. Dara menggelengkan kepalanya. Untuk apa aku marah Ai? Sebelumnya juga bukankah aku sudah ingin mengundurkan diri? Aku kembali juga karena ingin membantu kamu menyelesaikan masalah yang dibuat mama kandungku. Lagian kalaupun aku bertahan kerja di sini rencananya juga hanya 1 bulan. Aku juga harus menata kehidupanku, aku juga ingin mengejar cita-citaku jadi chef. Justru aku ingin berterima kasih kalian mempermudah jalanku. Aku jadi tidak dicap karyawan yang suka seenaknya. Sayang, tapi aku yang tidak bisa. Aku ingin terus bersama kamu. Memangnya jika aku dipecat apa itu berarti hubungan kita berakhir? Tentu saja enggak. Gak ada hubungannya masalah pekerjaan dan hubungan kita. Jawab Bian cepat. Jika tidak ada, bukankah kita tetap terus bersama? Lagian kalau dipikir-pikir, ini yang terbaik Ai. Ai juga bisa kembali fokus kerja. Ingat begitu banyak yang ingin kita raih. Dan untuk meraih itu semua butuh kerja keras dan perjuangan. Tapi bukan berarti kita harus kerja dan kerja. Sesekali kita juga akan pergi liburan. Iya sayang, dan aku menunggu janji kamu menemaniku menikmati hidup ini. Aku pasti akan menepatinya. Terima kasih sayang, sama-sama. Ai, sebelum aku dipecat boleh aku minta sesuatu? Apa itu? Aku ingin diberi kesempatan bekerja sampai besok. Aku mau melakukan salam perpisahan. Meski aku hanya bekerja sebentar di sini, aku sudah dapat pengalaman yang luar biasa. Aku juga akhirnya bertemu dengan ibu kandungku dan satu lagi aku akhirnya dapat pacar. Ujar Dara diakhiri senyum malunya. Bian ikut tersenyum dan mengecup tangan Dara yang digenggamnya. Ai, Dara semakin tersenyum malu. Aku pasti akan merindukan momen ini sayang. Tentang keinginan kamu, aku juga sudah menyepakatinya kalau kamu diberi kesempatan bekerja sampai besok. Kamu mau melakukan apa besok? Ada deh, rahasia. Dasar, ujar Bian tersenyum dan kembali mengecup tangan Dara. Ai, tegur Dara. Hanya sebentar sayang,
Aku gak ingin melewatkan momen ini. Terserah saja, pasrah Dara dan membiarkan Bian memainkan tangannya. Tok tok tok. Dara dan Bian sama-sama menoleh. Masuk. Dara hendak melepaskan genggaman tangan Bian, tapi ditahan Bian. Ceklek. Yang lagi mesra-mesraan, gak kenal waktu banget. Ini jam kerja, saatnya kerja bukan pacaran. Ujar Doni yang jalan ke arah meja Bian kemudian duduk di samping Dara. Ganggu saja lo, ujar Bian cuek. Bian, gue ada dengar kabar katanya Dara mau dipecat, apa itu benar? Bian menganggukkan kepalanya. Kenapa lo setuju saja? Ingat Bian, Dara sudah menyelamatkan perusahaan ini dari skandal tidak masuk akal ini. Lo dan Dara juga masih jadi sorotan. Apa kata orang-orang nanti, kalau dia tahu Dara dipecat? Ini sudah jadi peraturan perusahaan Doni, dan lo sangat tahu itu. Bukannya gue gak ingin mempertahankan Dara. Gue hanya gak mau nama Dara selalu dibawa-bawa jika kita dapat masalah. Lagian Dara juga bisa kembali fokus mengejar cita-citanya. Pemecatan Dara bukanlah akhir dari segalanya. Benar Pak Doni. Saya juga tidak masalah sama sekali dengan pemecatan ini. Lagian apa yang saya inginkan sudah saya dapatkan, ditambah ada dapat bonus lagi. Bonus? Kamu diberi bonus sama Bian. Hei Bian, lo harusnya yang adil dong. Gue sudah mau 2 tahun jadi wakil lo, harusnya gue juga dapat bonus. Jangan pilih kasih dong Bian. Lo mau bonus juga? Tentu saja. Jawab Doni mantap. Bian kemudian mengambil permen yang diberikan Dara dan memberikannya pada Doni. Ini bonus spesial buat lo. Permen, yaitu adalah permen manis dan spesial. Biar mulut lo ikutan manis dan gak mata duitan. Gue gak mata duitan, gue hanya butuh uang untuk foya-foya sama Ratu. Dara, biasanya Ratu suka jalan-jalan kemana, dan dia suka barang apa? Ujar Doni malah beralih pada Dara. Dia kemana saja suka asal pemandangannya bagus. Gunung, pantai, semuanya. Kalau barang-barang dia paling suka dibelikan peralatan masak. Baju, tas atau sepatu gitu apa dia gak suka. Suka juga, hanya saja terlalu banyak yang memberikannya hadiah tas, baju dan yang lainnya. Sampai penuh berapa lemari. Ditambah Ratu juga jarang memakainya. Dia keturunan mamanya banget, gak begitu suka menggunakan barang mewah. Jadi saya sarankan kalau Pak Doni mau membelikannya hadiah, peralatan dapur saja. Apalagi peralatan dapurnya unik dan menarik, dia pasti senang banget itu. Ah begitu, ternyata pacaran sama dia gak butuh modal besar. Ujar Doni senang. Kata siapa gak butuh modal besar? Jangan salah Pak, justru peralatan masak itu harganya gak murah. Waktu dia ulang tahun yang ke-20 dia dibelikan oven lakor New Rotisserie sama Uncle Darman dan itu harganya hampir 150 jutaan. Harga satu oven hampir 150 jutaan. Oven apaan itu? Terbuat dari emas kah? Kaget Doni. Bian juga ikut menganggukkan kepalanya. Tentu saja enggak. Harga segitu udah biasa itu Pak. Desain ovennya mewah dan kelebihannya fitur kontrol suhunya itu canggih. Jadi kalau kita mau panggang daging, sayuran dan yang lainnya kematangannya bisa sesuai selera. Kalau begitu, nanti aku belikan arang saja. Itu juga kematangannya bisa seusai selera. Benar gak Bian? Bian mengangguk. Dasar pelit, ujar Dara. Bukan pelit Dara. Ya kita harus sesuaikan dengan isi kantong juga. Gaji saya 1 bulan tidak cukup untuk beli oven itu. Itu kan hanya perumpamaan saja Pak. Lagian Ratu juga sudah punya oven sendiri. Untuk apa lagi Bapak membelikannya oven? Kalau memang niat membelikannya peralatan dapur, ya berupa sendok dan piring juga tidak masalah dan itu harganya gak sampai jutaan. Benar juga ya. Nanti akan aku belikan 100 sendok selusin saja. Nah itu Bapak tahu, tapi kalau lagi ada dapat bonus belikan mesin kopi juga tidak apa-apa. Ratu lagi butuh mesin kopi saat ini,
dan harganya gak terlalu mahal, sekitar 200 jutaan saja. 200 juta, gila saja kamu. Ratu butuh mesin kopi itu, untuk kafe barunya yang mau buka nanti Pak. Ratu mau buka kafe lagi. Iya, hanya saja ini kafenya bersama Farel dan tempatnya di Bogor, gak begitu jauh dari rumah mereka. Pembangunannya sudah hampir 100%. Wah, hebat juga ya, mereka masih kecil udah pada pintar bisnis. Harus itu Pak, otak kita ini kan ibarat pisau. Semakin sering diasah akan semakin kreatif. Sayang saja kalau kreatif kita tidak dipergunakan, ujung-ujungnya kita bisa makin malas. Ditambah lagi masa muda gak datang 2 kali, jadi sayang saja kalau masa muda kita gunakan hanya untuk malas-malasan. Wow, si Gigi ini ternyata keturunan Sanjaya, pantas saja itu perusahaan gak ada matinya. Mitra usahanya banyak banget, saya jadi makin gak sabar bisa jadi salah satu anggota keluarganya. Kerja keras dulu, itu pasti Dara. Saya juga makin semangat. Saya mau jadi orang yang pantas untuk Ratu. Benar gak Bian? Lo juga sama kan? Bian mengangguk. Dara, Bian mau bekerja keras demi kamu katanya. Cie-cie ehem. Goda Doni. Doni, Bian melotot malu. Sedangkan Dara juga tersenyum malu. Ini Doni pintar banget buat orang salah tingkah. Senyum Doni mengembang melihat Dara dan Bian salah tingkah. Kembali kerja sana. Ingat Doni, ini masih jam kerja. Saatnya untuk bekerja bukan untuk mengobrol. Ujar Bian. Ah iya, ini gara-gara Dara ini. Jadi keasikan ngobrol kan. Dara meski sudah gak kerja di sini lagi nanti jangan pernah berubah ya. Tetap seperti Dara yang saya kenal. Saya pribadi akan mengusahakan bagaimana cara agar kamu bisa bertemu lagi dengan ibu kamu. Jadi kamu tenang saja, meski tidak lagi bekerja di sini, kamu pasti ada kesempatan bertemu ibu kandung kamu. Ujar Doni. Iya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Kalau begitu saya permisi dulu. Bian, gue kembali kerja Bian. Bian mengangguk. Bian kembali menggenggam tangan Dara begitu Doni pergi. Ai, benar kata Doni sayang. Aku tahu keinginan terbesar kamu bisa kembali bertemu dengan ibu kandung kamu. Aku juga pasti akan mengusahakannya, dan maafkan aku kalau aku masih membencinya. Ucap Bian. Tidak apa-apa Ai, aku sangat maklum kenapa kamu membencinya. Apa yang dilakukan Mama memang sangat kelewatan. Terima kasih sayang, kamu selalu mengerti posisiku. Ah iya, 3 hari lagi aku mau ke Bali, ada pekerjaan penting. Apa kamu bisa ikut? Ke Bali. Bersambung. 74. Iya, aku rindu kulineran dengan kamu sayang. Kamu ikut ya, tapi kan Ai kerja. Iya sayang, hanya saja aku kerja cuma 1 hari, dan aku bisa ambil libur 1. Mana bisa begitu? Tentu saja bisa, biasanya setelah dari luar kota ya tidak masalah libur sehari. Jika ada yang penting aku bisa kerjakan dari email aku, dan itu bisa sembari kira liburan. Kesempatan ini sangat langka sayang, dan sebentar lagi kita juga bakalan sama-sama sibuk. Aku ingin kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Baiklah, tapi aku gak janji juga, karena setelah keluar dari kantor ini, aku juga sepertinya akan sangat sibuk. Begitu banyak yang harus aku urus, terutama kafe. Ratu juga gak bisa maksimal ngurus kafe karena sedang sibuk mengerjakan skripsi. Aku juga mau ke restoran Aunty, menemui chef. Kemungkinan aku juga akan belajar masak sambil bantu-bantu di restoran. Aku ingin belajar dari bawah dulu, sekalian biar pengalamanku semakin banyak. Aku tahu sayang, tapi kan menemui chiefnya bisa ditunda dulu. Kamu bisa menemuinya setelah kita pulang dari Bali. Lihat nanti saja deh. Jangan lihat nanti. Kamu harus bilang iya sekarang, supaya aku tahu pesan tiket kamu. Urusan hotel dan yang lainnya kamu tenang saja, kita akan nginap di Hotel Agung Purnama yang ada di Bali. Nah itu yang buat aku malas ikut Ai. Kalau kita ke Hotel Agung Purnama yang ada di Bali,
Aku takutnya karyawan sana membicarakan aku lagi. Aku malas banget jadi bahan gibah orang lain. Mereka itu bukan karyawan Agung Purnama sayang. Agung Purnama hanya pemilik dan bukan pengelolanya. Jadi gak ada yang hubungannya mereka dan kita. Karyawan di sana, hanya beberapa saja yang tahu aku. Keke Bian. Tapi tetap saja lagian bukannya itu masih 3 hari lagi. Sebaiknya kita pikirkan nanti saja. Takutnya aku bilang iya, tapi tiba-tiba aku ada kerjaan penting yang gak bisa ditinggalkan. Aku gak ingin kecewa. Masalah tiket gampang, aku bisa mendapatkannya dengan mudah. Sekarang sebaiknya kembali kerja. Ingat sebentar lagi harus berangkat ke stasiun TV. Harus profesional, gak bisa telat. Aku juga ingin menyiapkan untuk keperluanku besok. Jelas Dara. Baiklah sayang, ngikut saja perintah Princess. Kiss dulu sini biar aku makin semangat kerjanya. No way, pelit. Sudah berapa kali aku bilang pelit itu pangkal kaya. Ya terserah kamu saja sayang. Dara tersenyum mendengarnya. Asteris. Dara lo dipanggil Pak Bian, ayo ikut gue. Ujar Sisi tidak bersahabat. Dipanggil kemana? Bingung Dara. Seingatnya Bian sudah harus berangkat ke stasiun TV yang mengundangnya. Ikuti gue saja, gak usah banyak tanya lo. Dia juga minta lo mengambil laptopnya yang tertinggal. Ujar Sisi. Baiklah, ujar Dara. Dara bangun cepat dari duduknya kemudian masuk ke ruangan Bian. Dara mengambil laptop Bian. Dara mengikuti langkah Sisi yang melangkah terburu-buru. Ayo cepat. Iya mbak. Dara lo mau kemana? Kita naik lift khusus saja, biar cepat. Biasanya juga lo naik lift khusus terus. Iya, ujar Dara dan mengikuti langkah Sisi masuk lift khusus. Nikmati saat-saat terakhir lo naik lift ini. Sebentar lagi dan sampai selamanya lo gak akan pernah naik lift ini lagi. Ujar Sisi dengan sinisnya. Bas Sisi peramal. Gue bukan peramal Dara, gue hanya bicara apa adanya. Lagian lo begok sih demi cinta, karir yang baru merangkak jadi taruhannya. Bena benar bodoh. Baru juga senang sesaat udah langsung ditendang saja. Makanya belajar pintar dikit dong Dara. Lo pikir kenapa gue selama ini maju mundur ngedekati Pak Bian? Itu karena gue tahu karir gue yang jadi taruhannya. Begok kok dipelihara. Mbak lagi ngomongin diri sendiri. Dara, lo benar-benar ya. Tentu saja gue ngomongin lo. Siapa lagi di sini yang begok kalau bulan lo? Belum juga 1 bulan kerja sudah harus dipecat karena pacaran dengan CEO dan parahnya lagi itu pacaran hanya pacara settingan. Sangat kasihan. Ngomong-ngomong dibayar berapa lo sama Pak Bian? Saya gak dibayar. Sudahlah Dara akui saja. Gue sudah tahu cerita tentang lo. Tante Sinta sudah cerita semuanya pada gue. Kalau lo juga pura-pura jadi istrinya. Gak ngangka juga gue sama lo. Lo yang gue kira polos ternyata lontong. Maksud mbak lontong apa? Itu lo yang jadi perempuan bayaran. Sudah dipakai berapa kali lo sama Pak Bian? Mbak Sisi hati-hati ya kalau bicara. Jangan asal tuduh saja mbak. Ingat mbak, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Satu lagi, saya gak pernah mengusik kehidupan Mbak Sisi. Tapi kenapa Mbak Sisi repot banget tentang kehidupan saya? Si lontong takut ketahun. Udah malas gue bicara sama si lontong. Ujar Sisi kemudian keluar dari lift dengan gaya sombongnya. Dara mengepalkan tangan dan mengikuti langkah Sisi. Tunggu. Ini masalah kita berdua, awas saja lo kalau ngadu pada Pak Bian. Gue punya salinan perjanjian istri bayaran itu. Gue juga sangat tahu berapa bayaran lo sekali melakukan tugas. Satu lagi, gue juga sudah diberikan foto pernikahan palsu kalian. Lo ketahuan sekarang Dara, dan gak ada alasan lo mengelak lagi. Gue masih diam karena gue tahu ini hari-hari terakhir lo kerja. Awas saja kalau lo berulah. Gue akan bongkar semuanya, atau memberikan salinan surat perjanjian itu pada Tante Sinta dan Tante Ayu. Camkan itu.
ujar Sisi kemudian melanjutkan langkahnya. Dara terdiam, dia baru teringat dengan surat perjanjian pernikahan itu. Masalahnya bisa panjang lagi ini, kalau surat perjanjian pernikahan itu sampai di tangan kedua ibu tiri Bian. Apalagi kalau sampai diumumkan di website perusahaan. Tidak hanya dia yang akan malu, tapi Bian juga. Kenapa aku bisa melupakan surat perjanjian itu? Harusnya dari kemarin-kemarin, aku minta Bian membuang atau merobeknya. Batin Dara. Dara ayo, ujar Sisi begitu dia sampai di mobil. Iya, ujar Dara dan semakin mempercepat langkahnya. Untuk kali ini, biarlah lo bersama Bian, Dara, tapi lihat saja nanti, gue pastikan Bian akan memilih gue pada akhirnya. Batin Sisi kemudian membuka pintu bagian depan. Sayang, kamu kenapa bengong? Ujar Bian begitu Dara masuk. Bian juga sengaja tidak menggunakan bahasa formal. Hanya Sisi dan Ardi yang bersama mereka, jadi Bian santai saja. Aku gak bengong, aku hanya kepikiran kenapa aku harus ikut juga. Ini laptop kamu, ujar Dara sambil memberikan laptop Bian. Gak usah dipikirkan masalah itu sayang, di sini aku bosnya semua terserah padaku. Ujar Bian menerima laptopnya dan meletakkannya di sampingnya. Tapi kan, gak ada tapi-tapian sayang, lagian kamu kerja juga untukku, dan sebentar lagi jam kerja sudah selesai. Sisi dan Ardi juga gak akan masalah kalau kamu ikut. Benar kata Pak Bian, Dara, santai saja. Saya juga senang kamu ikut, saya jadi ada temannya. Lagian sebentar lagi kamu juga gak akan bisa menemani Pak Bian kerja lagi, jadi nikmati saja saat-saat terakhir kamu. Ujar Sisi sok baik, dan menggunakan bahasa formal. Kamu dengar sendiri bukan, Sisi dan Ardi itu baik dan sangat pengertian. Mereka juga pasti mengertilah posisi kita. Sini tangan kamu. Ujar Bian kemudian menarik tangan Dara dan menggenggamnya erat. Dara melirik ke depan. Sok bijak banget Sisi. Dara membiarkan saja Bian menggenggam tangannya. Dara ingin membuktikan kalau dia beneran pacaran dengan Bian. Dara beralih menatap Bian. Aku harus mengingat pada Bian tentang surat perjanjian itu. Aku gak mau kami salah paham nantinya. Batin Dara. Kamu kenapa sayang? Natap aku begitu banget. Ujar Bian. Gak apa-apa, ujar Dara dan langsung menoleh ke depan. Jangan buat aku makin gemas dong sayang, aku jadi makin gak kuat ini mau kiss kamu. Bisik Bian. Dara mengeratkan genggamannya, sebagai bentuk protesnya. Dara sangat sadar ada Ardi juga bersama mereka jadi Dara harus menjaga sikapnya. Sementara Sisi tampak mengepalkan kuat tangannya. Dasar perempuan bayaran, pintar banget bersandiwara. Kita lihat saja, sampai sejauh mana kalian akan terus bersandiwara. Batin Sisi. Pak bukannya kamu mau kerja? Ujar Dara teringat dengan laptop yang diambilnya. Ini juga aku mau kerja sayang. Bukan itu maksudnya, tadi kamu minta aku ambilkan laptopnya. Laptop hanya alasan saja sayang. Supaya kamu gak ada alasan menolak ikut denganku lagi. Gimana usahaku? Patut diancungi jempol kan? Bisik Bian. Dara tersenyum. Pintar banget, ujar Dara pelan. Tentu saja Bian gitu loh, ujar Bian meniru Dara. Dara menatap Bian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bersambung. 75. Bian tetap menggenggam tangan Dara begitu mereka turun dari mobil. Mereka jalan di depan mengikuti satpam yang membawa mereka masuk, sedangkan Sisi dan Ardi ngikut dari belakang. Sisi diam-diam mengepalkan kuat tangannya. Dia benar-benar tidak suka melihat pemandangan di depannya. Norak banget, ketahuan banget berusaha meyakinkan semua orang kalau mereka pacaran. Kelihatan banget settingannya. Pacaran beneran tidak begitu, mereka pastinya malu memamerkan kemesraannya. Batin Sisi. Sisi mengikuti Dara dan Bian dengan langkah malas-malasan. Ardi yang jalan di samping Sisi, mengerutkan keningnya melihat tangan Sisi yang terkapal erat. Ardi beralih menatap raut wajah Sisi.
Terlihat jelas, Sisi menatap tidak suka pada Bian dan Dara. Ardi menatap ke arah Bian dan Dara, dan berhenti pada tangan mereka yang saling bergenggaman. Senyum kecil terbit di wajahnya. Dia senang akhirnya Bian bisanya menemukan tambatan hatinya. Tidak bisa dipungkiri sejak bertemu Dara, begitu banyak perubahan pada Bian. Bian tidak lagi sedingin dulu, jadi lebih sabar dan yang terpenting Bian terlihat lebih bersahabat. Ardi senang melihat perubahan dalam diri bosnya. Ardi mempercepat langkahnya begitu mereka sudah sampai ruang make up. Ardi langsung membukakan pintu untuk Bian dan Dara. "Silakan Pak." Bian mengangguk kecil. Ardi juga menarik kursi untuk Bian, sedangkan Sisi begitu mereka sampai langsung meletakkan barang bawaannya. "Pak Bian mau dipanggilkan krunya untuk membantu mempersiapkan Bapak?" tanya Sisi. "Tidak perlu, biar Dara saja yang membantu saya." "Kamu yakin, Tentu saja sayang." "Baiklah," ujar Dara beralih mengambil tas yang dibawa Sisi. "Permisi Mbak, saya butuh tasnya." "Ambil saja," ujar Sisi menatap tidak suka pada Dara. Dara cuek saja, udah biasa melihat Sisi seperti itu. Dara kemudian mengambil sisir dan gel rambut Bian. Dara berdiri di belakang Bian dan menatap Bian dari kaca. Bian balas menatap Dara, ada senyum kecil di wajahnya. Dara ikutan tersenyum. Ardi yang diam-diam memperhatikan mereka menggelengkan kepalanya. Dasar orang lagi kasmaran, suka gak kenal tempat, batinnya. Sementara itu Sisi semakin mengepalkan kuat tangannya. "Norak, norak." Batinnya kemudian duduk dengan kasar di samping Ardi. Dara dan Bian tidak peduli kekesalan Sisi. Mereka hanya peduli dengan perasaan mereka masing-masing. Aku sisir rambutnya ya." "Silakan sayang." Dara mengangguk dan mulai menyisir rambut Bian. Setelah rapi, Dara mengambil gel dan memakaikannya di rambut Bian. "Kamu pernah kerja di salon sayang. Tangan kamu sangat telaten dan lembut. Kamu ngejek atau gimana?" "Kaku begini dibilang telaten." "Aku serius sayang, apa karena kamu melakukannya dengan penuh cinta?" Protes Dara salah tingkah. Dara sangat tahu saat ini tidak hanya mereka berdua di sini, tapi Bian berani menggodanya. Di mana wibawanya sebagai seorang CEO? Harusnya Bian bisa jaga image. Bian tersenyum melihat raut wajah Dara. Sungguh saat bersama Dara, dia menemukan kenyamanannya, hingga dia dengan mudahnya keluar dari zona nyamannya. Bian tidak peduli orang-orang menyebutnya norak atau tidak berwibawa, yang terpenting ada Dara bersamanya. Apalagi kalau melihat Dara salah tingkah karena dia. Rasa senang Bian sampai ke relung hati paling dalam. Bian baru kali ini merasakan jatuh cinta, dan dia baru sadar ternyata cinta bisa sedahsyat ini. Bian juga sangat menyadari perubahan dalam dirinya dan dia sangat senang dengan apa yang dirasakannya saat ini. Bian menatap Dara dari kaca. "Terima kasih sayang, sudah hadir dan mengisi ruang di hatiku. Ruang yang selama ini sangat hampa dan sekarang jadi begitu berwarna sejak ada kamu." Batin Bian. Panggil Dara. Iya sayang, ujar Bian tersadar dari lamunannya. "Aku pakaikan bedak sedikit ya." "No sayang," ujar Bian, dia gak suka pakai bedak. Ini untuk acara TV. Kita harus bisa menyesuaikannya. Pakai bedaknya sedikit saja biar gak kelihatan pucat saja. Bujuk Dara lembut. "Baiklah, tapi aku hanya mau pakai bedak kamu." "Oke apa sih yang enggak buat kamu?" ujar Dara seakan lupa dengan sekitarnya. Ardi yang sedari tadi memperhatikan mereka sampai mengangkat alisnya. Dia gak menyangka Dara bisa sebebas itu saat bersama Bian. Tidak ada kecanggungan juga saat mereka berinteraksi, seperti udah lama pacaran saja. Sedangkan Sisi semakin ngedumel dalam hati. "Ini gak bisa dibiarkan ini, aku harus bergerak cepat. Bian jangan sampai jatuh cinta beneran pada Dara. Aku tidak akan rela." Batin Dara. Sisi menatap tajam pada Dara yang sedang memakaikan Bian bedak. "Gak norak kan
Wajah Ai juga jadi lebih segar dan tidak kusam lagi. Sekarang kita pakai lip balm ya. No, ujar Bian cepat saat melihat Dara mengambil benda yang menurutnya lipstik. Ai, ini buat pelembab bibir saja. Biar bibirnya gak kering. Enggak, aku gak pernah pakai lipstik. Ai, ini bukan lipstik, hanya buat pelembab saja. Sama saja, Ai, please deh ya jangan norak. Gak ada sejarahnya lipstik sama pelembab itu sama. Ayo cepat pakai, atau aku pulang ini. Ujar Dara pura-pura mengancam. Iya puas kamu, ujar Bian yang gak mau Dara pergi. Bukan puas, ini demi kebaikan Ai juga. Ini kesempatan bagus, jarang-jarang Ai bisa tampil di TV jadi harus memaksimalkan semuanya. Iya sayang iya, cerewet banget. Kalau gak cerewet bukan perempuan namanya. Tuh lihat hanya melembabkan kan. Bibir Ai itu merah alami jadi gak butuh dimerah marahin lagi. Ujar Dara dan menatap Bian dengan posisi wajah mereka yang begitu dekat. Dilihat sedekat ini, Bian semakin tampan saja. Bulu matanya yang tebal, hidungnya yang mancung. Juga ada bulu-bulu kecil di sekitar mulut dan dagunya bekas dicukur. Sama halnya dengan Bian, bisa melihat Dara sedekat ini, membuat jantungnya semakin berdebar tidak karuan. Mau dari jauh atau dekat, Dara terlihat sangat cantik di matanya. Apalagi saat melihat pipi dan bibir merah Dara, ingin rasanya dia mengecupnya kuat. Apa yang sudah dipikirkannya? Hei Dara, ayo cepat, itu ada kru yang datang. Ujar Sisi menyadarkan aktivitas Dara dan Bian. Sisi semakin menatap tidak suka pada Dara. Iya, ujar Dara salah tingkah sadar akan posisinya dan tempatnya berada. Sedangkan Bian menggaruk kecil kepalanya yang tidak gatal. Beginilah kalau bersama Dara, dunia seakan hanya milik mereka berdua. Dara beralih pada kru yang mendekati mereka dan berusaha menyembunyikan salah tingkahnya. Hai Mbak, Mas, ujar Dara tersenyum tipis. Iya. Apa Biannya sudah siap? Tanya kru yang laki-laki. Iya sudah mas. Baguslah, saya pakaikan clip-on-nya terlebih dulu. Ujarnya. Iya mas. Sementara menunggu memakaikan clip-on, saya briefing dulu ya mas, mbak. Ujar kru yang perempuan. Dara dan Bian mengangguk. Asteris. Acara sudah dimulai, Bian sedang diwawancara. Acara talkshow bertema bisnis itu tampak tenang. Bian tampak menjawab dengan tenang saat pembawa acara bertanya tentang dia. Bagaimana dia bisa jadi CEO di usianya yang masih terbilang muda. Bian tidak segan-segan menceritakan bagaimana dia bekerja sambil kuliah dan memulai semuanya dari bawah. Tanya jawab masih terus berlanjut, dari yang tadinya serius mengarah ke arah pembicaraan yang agak santai. Terutama saat pembawa acara menyinggung soal pujaan hati Bian. Bian juga tidak sungkan menceritakan tentang pujaan hatinya, dan bagaimana dia yang sering berdebat bersama Dara. Bian bicara apa adanya tanpa ada yang dilebih-lebihkan. Senyum Dara mengembang dari ruang make-up. Apalagi saat pembawa acara menggoda Bian. Tidak hanya Bian yang berbunga-bunga tapi Dara juga. Jangan senyum-senyum lo, munafik. Kesal Sisi. Mbak Sisi kenapa sih, sirik banget lihat orang senang. Gue gak sirik sama sekali, untuk apa gue sirik sama wanita bayaran seperti lo. Jadi wanita bayaran kok bangga. Benar-benar gak ada harga diri sama sekali. Mbak yang gak ada harga diri. Udah tahu Bian itu pacar saya, tapi Mbak malah mau merebutnya dari saya. Gue yang lebih dulu mengenalnya. Tapi saya yang lebih dulu memenangkan hatinya. Bohong banget, Bian gak mungkin suka sama cewek murahan seperti lo. Mbak yang murahan, oh lo nantangin gue. Lihat saja gue kirimkan salinan surat perjanjian itu pada Tante Sinta dan Tante Ayu. Biar lo tahu rasa, ujar Sisi kemudian mengeluarkan ponselnya. Maksud Mbak apa? Tentu saja gue ingin menghancurkan lo. Ingat Dara begitu foto pernikahan itu dan surat perjanjian ini kesebar, maka lo pasti akan dihujat habis-habisan.
lontong. Bah, jangan asal kirim saja, Bian juga bisa terkena dampaknya. Posisinya juga bisa terancam. Gue gak peduli. Bah, gak bisa begitu, jangan hancurkan karir Bian. Oke, gue gak akan menghancurkannya, asal lo menjauh darinya dan memutuskan hubungan dengannya. Bersambung.